Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randian Ardia dari kelas 3C dengan NIM 444-322-0094. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas biokimia hasil perairan tentang salah satu bahan tambahan pangan, yaitu penguat rasa atau flavor enhancer. Langsung saja ke definisinya. Flavor enhancer atau yang biasa kita sebut sebagai penguat atau penyedap rasa merupakan suatu bahan tambahan pada pangan yang memiliki fungsi untuk membantu mempertegas dan meningkatkan rasa pada makanan. Lalu memiliki jenis-jenis yaitu buatan atau sintesis dan alami. Yang buatan ini tidak diperoleh dari alam, tetapi didapatkan melalui serangkaian proses kimiawi. Sedangkan yang alami bersumber dari alam, seperti hewan dan tumbuhan, melalui proses baik secara enzimatik, fisik, maupun mikrobiologi. Nah, di sini ada penguat rasa buatan. Salah satunya itu ada monosodium glutamat atau MSG. Adalah salah satu bahan penguat rasa buatan yang biasa disebut micin atau vetsin. MSG terbuat dari tetes debu atau molase yang telah ditambahkan dengan zat-zat kimia. Glutamat adalah salah satu jenis asam amino penyusun protein dan terdapat dalam setiap makhluk hidup. Semua makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, susu, dan tanaman mengandung glutamat. Glutamat yang terikat dengan asam amino lain tidak memiliki rasa, namun dalam bentuk bebas memiliki rasa gurih. Umumnya glutamat dalam makanan sehari-hari memiliki konsentrasi yang rendah sehingga untuk memperkuat cita rasa perlu adanya tambahan bumbu-bumbu yang kaya kandungan glutamat bebas. Glutamat bebas tersebut bereaksi dengan ion natrium membentuk garam MSG. Nah, lalu ada dampak pada tubuh. Ini dapat berdampak ke tubuh apabila kita mengonsumsi secara berlebihan. WHO menetapkan konsumsi harian dari MSG itu 120 mg per kg/BB. Penggunaan MSG berlebihan dapat mengakibatkan rasa pusing dan mual. Gejala itu disebut Chinese Restaurant Syndrome. Monosodium glutamat pada makanan yang dikonsumsi sering mengganggu kesehatan karena MSG akan terurai menjadi sodium dan glutamat. Garam pada MSG mampu memenuhi kebutuhan garam sebanyak 20-30%, sehingga konsumsi MSG yang berlebihan menyebabkan kenaikan kadar garam dalam darah. Lalu, jika monosodium glutamat dipanaskan dalam suhu tinggi, maka MSG akan terpecah menjadi pirolisate 1 atau glup-1 dan glutamamic pirolin 2 atau glup-2, yaitu dua zat yang bersifat mutagenik dan karsinogenik. Kedua zat ini telah terbukti menginduksi mutasi Salmonella typhimurium dan menyebabkan kanker kerongkongan, lambung, usus, hati, dan otak. Kemampuan menumbuhkan kanker hati dari kedua zat ini jauh melebihi kekuatan aflatoksin, dan kekonsumsi dalam jumlah berlebihan dapat menurunkan fungsi otak. Nah, di sini juga ada list dari penguat rasa yang dilarang digunakan namun beredar di pasaran, seperti L-glutamic acid, monosodium L-glutamat, monopotasium B-glutamat, terus kalsium L-glutamat, disodium guanilat, disodium inosinat, terus ada disodium pentaribonusleotides yang merupakan kombinasi dari penyedap atau penguat rasa nomor 627 dan 635. Nah, di sini juga ada penguat rasa alami yang merupakan bahan penguat rasa yang biasanya digunakan sebagai pengganti MSG. Pengembangan penguat rasa alami tidak hanya mampu menjadi pengganti dalam penggunaan MSG untuk meningkatkan cita rasa gurih pada makanan, namun juga mampu membantu memberikan peran nutrisi serta aman bagi kesehatan konsumen. Dapat memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar dan memiliki potensi
kandungan protein yang tinggi untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan penyedap rasa alami. Lalu ada metode yang digunakan dalam pembuatan penguat rasa alami. Terus ada flavor enhancer juga dapat disintesis dari hidrolisis protein. Hidrolisat ini merupakan hasil yang diperoleh dari hidrolisis parsial protein yang berisi campuran antara peptida, oligopeptida, dan asam amino bebas. Hidrolisis protein dapat diperoleh melalui metode enzimatis. Hidrolisis secara enzimatis memiliki beberapa kelebihan, seperti menghasilkan produk peptida yang memiliki komposisi serta urutan amino yang spesifik. Hidrolisis secara enzimatis juga dapat dilakukan pada kondisi yang tidak ekstrim, sehingga tidak merusak asam amino yang nantinya dihasilkan. Hidrolisis protein dengan menggunakan enzim mampu menghasilkan peptida-peptida pendek yang memiliki rasa gurih. Nah, di sini ada contohnya, yaitu hidrolisis ampas tahu dan hidrolisat ikan tenggiri. Dapat dilakukan melalui proses enzimatis menggunakan enzim dengan ekstrak buah nanas yang digunakan sebagai pengganti enzim bromelin. Nah, di sini ada daftar pusaka yang dipakai. Lalu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.